Selamat malam. Gimana hari ini? Oke nggak? Biki Iswi, Igi Iris. Tadi ada yang protes di ini. Ya om, gua nyopet digital, niatnya nyopet. Terus abis itu yang gua copet malah kerampokan gua, kena ARBD. Ya kalau gua ya dipantau. Namanya copet, fast trade, one day trading atau scalping gitu ya. Kalau gua tetap akan dipantau, dimonitor, ya kan? Dan waktunya nggak banyak ya. Mungkin paling lama berapa lama sih gitu kan? Kalau emang udah nggak sesuai ya udah di cut loss, besok cari lagi. That's the principle of fast trading atau scalping gitu kan. Nah, kalau kalian nggak bisa yang kayak gitu-gitu, mendingan udah jangan gitu kan, karena resikonya lumayan besar. Kalau kalian nggak tahu kapan CL-nya, terus berpikir bahwa oh besok naik lagi yang kayak gitu-gitu, dan apa namanya, belum kalian apa tuh namanya, pikirkan alternatifnya. Kalau dia nggak naik gimana, dan kalau dia naik gimana. Nah, yang kayak gitu-gitu kan tetap aja harus dipikirin sebelum kalian masuk. Bukan setelah masuk baru kalian cocok-cocokin. Nah, kalau kalian nggak bisa mendingan jangan guys ya. Karena bahaya buat kalian. Dan belajar swing aja deh dulu. Kadang-kadang tuh yang baru-baru biasanya pengennya cuan cepet. Di forex juga kayak gitu, di binomo option juga kayak gitu, di bitcoin juga kayak gitu. Semua sama, pengennya cuan cepet gitu ya. Tapi nggak semua orang bisa. Risk profile-nya juga nggak bisa. Mereka harus comfortable di mana dan segala macam. Ya, jadi please be careful di saat kalian melakukan fast trading, scalping dan segala macam. Resikonya lebih besar. Ya, mungkin, tapi kan ini om, cuannya juga lebih besar. Yes, kalau cuan sih nggak apa-apa. Yang kita pikirkan adalah resiko dulu, jangan cuannya. Oke? Kita ngomong, IHSG breakout, tapi saham properti melempem. Koreksi atau nggak jadi cuan nih? Mari kita bahas ya nanti ya. Terus gimana kabar saham-saham consumer? Kita akan ngobrolin juga ya. Analisa saham pilihan, analisa saham buat kalian supaya belajar bikin trading plan untuk para pemula di 2021 dan juga saham-saham hari ini yang akan kita bahas ya. Ya Mas, apa kamu sambil minum? Nggak bagi gue? Oke ya, ini namanya Bang Jago namanya ya. Boleh ya kita namanya Bang Jago ya. Oke, seperti biasa guys, kita masuk ke BSD. Kok ke BSD sih? Ke sini ya guys ya. Ke sini ya. Nah, dia udah keluar merge. Kalau gua sih bagus nih ya, karena kan ini udah kena garisnya gua nih. Kan kemarin coba kalian lihat. Ini garisnya gua nih. Ya, 6375 nih yang ini nih. Ya kan? Kemarin belum ada kan candlenya, coba kalian lihat. Bener dia mentok, kepentok langsung. Mudah-mudahan dia kepentok lagi di 6307-nya, lalu hajar jaya ya. Biasa kalau lagi breakout bakalan seperti itu. Oke? Nah, lanjut kita ke sininya, ke cacingologinya. Ya. Oke. Salah. Ya udahlah. Oke. Nah, kita bisa lihat guys, ya. Nah, infrastruktur finance masih oke gitu ya. Finance tentunya masih didukung oleh bank-bank gede dan bank-bank kecil yang masih jalannya. Lalu abis itu ada properti yang melengos gitu ya. Consumer mulai naik ke atas gitu ya. Tapi
kalau kita bisa baca bahwa ekornya tuh masih belum ya. Kalau momentum yang bagus tuh mulai panjang nih kayak gini nih. Ya, mulai panjang ya. Lalu ada trade, jadi kita lihat fokus mungkin di sini, tapi kita akan bahas consumer ya. Pertama kita juga akan bahas mengenai properti ya. Properti kalau kalian lihat ini bentuknya ke sini, tapi apa namanya kepalanya tuh udah ngelengos ke front runner ya, atau ngelengos ke chaser lagi, which is menurut gua bagus ya. Nah, properti kita akan ngomongin properti guys ya. Jakarta Property. Prop mana prop JK Prop. Nah, lihat ya. Nah, seperti yang gua suspek, dia breakout ya, ini dari bawahnya dia breakout, dia koreksi. Apakah dia akan turun? Kita tunggu beberapa candle lagi. Tapi kalau menurut gua, kalau kayak begini selama dia nggak turun, apalagi dari trend line, downtrend line-nya yang seperti ini, mungkin masih oke. Ya, kok lo ngomongin yang kayak begini? Karena, guys, karena ya, hampir semuanya breakout, koreksi, Citra, breakout koreksi gitu ya. Nah, kalau dia mantul di 1185 mungkin boleh oke banget gitu ya. Lalu ada APLN ya, breakout dikit gitu ya, atau jalan dikit mantul dia koreksi. Menurut gue sih masih oke ya. Kalau dia mantul lagi di 193 oke banget gitu ya. Lalu ada Semerah juga sama, breakout koreksi wajar ya, koreksi sampai 870 juga wajar gitu ya. Mudah-mudahan dia naik lagi. Jadi pertanyaan yang tadi ada di YouTube thumbnailnya, mudah-mudahan koreksi. Dan kita tunggu jadinya besok akan ada pantulan atau dalam 2 hari ini akan ada pantulan atau enggak. Ya. Jadi itu ya guys ya. Kalau dia mantul di 870 mungkin bisa ke 960 atau 100.000 gitu ya. SL-nya kalian taruh tetap di bawah 855 dan 830. Oke. Lalu Citra juga sama ya guys ya. Kalau dia mantul di 1210, SL di bawah 1130 dan di bawah 1070 ya. Kalau dia mantul bisa ke 1400. Lalu BSDE juga sama ya guys ya. BSDE juga sama ya. Ini udah breakout, mantul, tes trend line-nya. Kalau dia mantul lagi BSDE-nya gitu ya guys ya, monggo diambil. Target 1500 atau 1475. SL kalian taruh kalau mantul ya di bawah 1230 dan di bawah 1190. Oke? Sip, itu properti ya, consumernya di belakang. Oke, lanjut ya. Harum udah gue take out ya guys ya. Jadi gue taruh di sini hanya BBCA aja. BBCA juga sama ya guys ya. Setelah dia breakout, koreksi dulu buat menyeimbangkan. Mudah-mudahan dia mantul di 35.000 menuju 37.000 atau 36.500. SL kalian taruh di bawah 33975 ya. Atau kalau mau to be safe di bawah 33100 ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada BBTN. BBTN guys masih lancar jaya, jeng SL ditaruh di bawah 1970, target 2200 atau 2300 ya. Lalu habis itu ada TCPI yang gua taruh di atas gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya naik lagi lanjut gitu ya. Kalau dia turun besok ya, gua akan harus hati-hati gitu ya, apalagi kalau turun di bawah 8275 ya. Oke. Lanjut, setelah itu apa lagi? TCPI, lalu ada beberapa saham ya guys ya. Satu INCF. Kayak gini-gini, copet aja guys ya. Kalau kalian mau swing, hati-hati. Bentuknya aja udah kayak gini. Terus kalian lihat likuiditasnya tuh kayak gimana. Gampang kok kalau lihat likuiditas guys, gitu ya. Ini kan kelihatan nih. Nih. Tuh.
Ya rata-ratanya cuman segini cuy, gitu kan. Ya kayak gimana ya, gitu kan. Nah, jadi harus hati-hati. So, mendingan Jopet aja, oke? Lanjut, setelah itu ada SMDR. SMDR juga tadi gue omongin ya di sesi pertama. Ini lucu nih ya. Kalau misalnya dia naik lagi di atas 300, monggo diambil target 330, SL di bawah 288. Ya, lalu setelah itu ada LPPF. LPPF SL di bawah 1225, beli kalau 1350, target area 1510. Lalu tadi ada yang ARA Om, ARA. Ya udahlah ya. Besok naik lagi nggak? Kalau naik lagi juga bukan berarti buat di swing ya. Berarti buat dicopet ya. Jadi karena udah tinggi, resikonya terlalu tinggi untuk kalian yang swing. Oke. Lalu setelah itu ada SIM. SIM kalau menurut gua oke ya. SL-nya kalian taruh di 434 ya. Beli kalau di atas 462 gitu ya. Target areanya mungkin bisa di area-area sini ya. 486. Harus hati-hati ya guys ya. Karena takutnya nih banyak yang goreng-goreng ya. Jadi harus hati-hati ya. Ini karena banyak yang jual nih. Jos gitu ya. Jadi harus hati-hati. Lalu setelah itu ada SMGR. SMGR guys. SMGR ya. Ini juga kalian tunggu di 11.400, target 12.850, SL di bawah 10.875 ya. Dihitung lagi risk reward rasionya. Lalu ada Indi. Indi mau nggak mau kan gue bilang ya, AP gue bilang ya kan bakalan naik ya. Alhamdulillah naik ya guys ya. SL kalian taruh di 1400, masih mungkin nggak ketinggalan gitu ya. Beli di 16.1610 dengan syarat Newcastle call-nya masih naik ya. Target di 1775 atau di 1800 ya. Lalu ada PTBA. Bukit Asam juga sama ya guys ya. SL di bawah 2620, beli di atas 2850, target area 3160 ya. Lalu setelah itu ada INTP. INTP guys, INTP ya. Masih turun ya sebenarnya ya. Kalau gua sih akan save, buat akan tunggu di 14.575 buat swing ya. Tapi kalau kalian buat copet ya terserah aja. Lalu setelah itu ada M-Core, M-Tech dulu. M-Tech ya. SL kalian taruh di 2070, masih bisa beli Om, masih di 2250, target area di 2550 ya guys ya. Lalu setelah itu ada M-Core. Tadi M-Tech, ini M-Core. Ya. Seru nih. Oke, SL di bawah 146 ya guys ya. Beli di 168, target di 188 ya. Lalu setelah itu ada Dian. Kalau gede mau jadi apa? Copet aja guys. Lalu setelah itu ada Emyor. Kan udah gue bilang ya Emyornya ya, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, yo gitu ya. 2790, SL-nya di bawah 2690, target 2900 atau 3000 ya. Lalu setelah itu ada Dian udah, Emyor udah, BBHI. Ini yang kayak gini guys. Copet aja ya. Hati-hati loh. Ya, BGTG sama ya. Kan udah gue bilang ya, BBHI sama BGTG itu sama ya. AGRS juga ngikut lah. Ya, bendernya sama bendernya. Ya, copet aja. Ya, geraknya juga sama ya. Ini juga copet aja ya. Terus ada Mari. Oke, Mahaka Radio Integra sesuai dengan ininya kita nyanyi-nyanyi gitu ya. Mudah-mudahan bisa sampai 254, SL di 192. Kalau gua akan tunggu di 212 karena kemungkinan kalau misalnya dia
koreksi akan ke situ gitu ya. Kalau enggak dia akan ke 156. Hati-hati ya guys ya, marinya. Oke. Lalu setelah itu ada Arto. Arto itu yang tadi yang cowok itu tadi ya, si Bang Arto ya, atau Bang Jago ya, lupa gue namanya. Oke. Nah, ini mungkin nih bisa sekali lagi bisa ke 12.000 ya guys ya. SL di bawah 9675, mudah-mudahan naik ke 12.000 gitu ya. Kalau dia turun nggak kuat di atas 9250, hati-hati, mungkin baru mantul di 84 atau di 7200 ya. Lalu setelah Bang Jago ada Okas. Okas Cornelius. Salah ya? Itu nama orang, jangan dimainin loh ya. Ya. Target mungkin di sini aja 114, SL di bawah 96 ya. Beli kalau di atas ini hati-hati, tidak begitu liquid. Dipasang SL-nya. Oke, lanjut. Setelah itu ada Cepin. Carun Popan ya, kalau di atas 6.400 monggo dibeli, target 6525 atau 6975. Lalu setelah itu ada Amar. Kalau mau dicopet aja. Kalau nggak mau, hati-hati. Tunggu dia koreksi di sini. Di 332. Kalau mantul. Oke. Lanjut, setelah itu ada GDDR. Oke, GDR, copet aja. Lalu setelah itu ada WIM. Oke, WIM mungkin mantul ya guys ya, beli di atas 920, target 1000 ya, SL di bawah 860 ya. Kalau mungkin mantul ya, kita lihat ya besok ya. Terus abis itu ada Bank Net Syariah. Ada yang maki-maki tadi di telegroup gua. Lu, gitu ya. Sampai ngomong-ngomong kalimat T, guys. Buset deh, gua bilang. Tenang aja coy, gitu kan. Kalau orang cuan ya udah gitu kan. Yang kayak gini-gini copet aja. Ya, mudah-mudahan bisa sampai di 24.500 ya. Di 2.500 ya. Lalu setelah itu ada Indi Uda Auto. Auto guys, Astra Auto Part ya. Kalau misalnya dia tembus di area 1090, targetnya 1130 dan 1185, SL taruh di bawah 1035 dan 1055 ya. Lalu setelah itu ada Jaya. Bang Jaya gitu ya. Jaya, ini seru nih ya bentuknya, kalau kalian lihat patternnya juga wahyu gitu ya, tapi harus sabar-sabar ya. SL kalian taruh di 124 ya, target area pertama di 150-an, target kedua di 169 ya. Mudah-mudahan jalan. Kalau kita lihat di sini, wow, wadidaw gitu ya. Oke, lanjut kalau itu di weekly ya yang tadi ya. Lalu setelah itu ada Jaya, ada Nitem, INTP ya. Kalau gua tadi yang gua bilang ya, masih gua tunggu ya di 14 ya. Lalu setelah itu Citra udah Gia. Gia kalau menurut gua ya masih bisa jalan, tungguin aja di trap di 386, target 460, SL di bawah 360 ya. Lalu setelah itu ada Goodbye my friend gitu ya. SL di 1455 atau stop loss di 1455 area di bawahnya. Beli di 1530 atau beli di 1505 kalau mantul, target di 1580, target di 1660 ya. Lalu setelah itu ada Wivi. Anak-anak sekarang ya, kalau nggak ada wifi suka marah ya. Mendingan kayak dikasih makan daripada nggak ada wifi. Buat pacaran, buat main game, ya kan.
Oke, lanjut di atas 780 boleh dibeli ya guys ya. Harus hati-hati ya. Kalau besok mantul di 760 juga boleh dibeli. SL kalian taruh di 715 dan 695. Target area 830 dan area 900. Oke. Lanjut, setelah itu ada mulai. Consumer katanya menggeliat. Apakah benar? Kalau kayak begini kita tunggu. Biasanya yang seperti gue bilang ya, tembus dikit besok merah. Apakah besok merah? Kita lihat. Kalau dia 2 hijau, tungguin sampai 3, 1, 2 hari. Kalau dia memang oke, barulah kita targetkan di 1565. Itu untuk HMSP. Lalu untuk GGRM, juga sama ya guys ya. Ini lebih lagi kita masih tunggu dia di area-area 40.750 dengan target 47.100 ya. Jadi masih banyak peluang cuan, jangan takut ketinggalan, biarin aja pergerakannya mereka, biarin bandarnya naikin dulu, kalian habis itu baru ambil. Kalau diguyur lagi, tenang aja, banyak retail dan pasang stop loss dan juga cicil-cicil. Oke? Lanjut, setelah itu ada ICBP. Ya, konsumernya gue bahas satu-satu ya. Masih jelek ya guys ya, harus hati-hati. Ya, mungkin baru bagus kalau di atas 96 atau 97. Oke? Lanjut, setelah itu ada INDF. Ya, INDF juga sama ya guys ya. Kalau gue masih nunggu di atas 6.700 ya. Dan dengan target 69 ataupun 7.300 ya. SL kalian taruh di bawah 5925. Kalau gua masih tunggu-tunggu kalau buat swing ya. Kalau buat investasi monggo. Dua-duanya ICBP, INDF mempunyai solid fundamental. Tapi terserah kalian. Oke. Lanjut, setelah itu ada RISE. Nanti gua bahas lagi yang lain. RISE bukan gold, RISE-nya Indonesia. Mana dia? RISE-nya Indonesia. Nah, kalau dia keluar dari 440, kalau dia keluar dari 432, mungkin target bisa ke 440 dan 450. SL taruh di bawah 422. Lalu setelah itu ada MLPL, multipolar, copet aja. Lalu ada MTDL. Ya, nah lucu nih ya. SL di bawah 1580, target 1705 dan 1775. Ya, beli kalau di 1635 ya. Lalu setelah itu ada Hoki, Skumi, SMBP. Hoki kalau menurut gua masih jauh aja. Ya, jadi kalau gua akan tunggu di 292, SL di bawah 276, target di 322 and beyond ya. Ini mulai ada pergerakan, kita lihat aja apakah dia akan lancar jaya atau enggak. Lalu setelah itu ada Skumi. Skumi juga sama ya guys ya, masih bentuknya kayak gini, kayaknya ngikutin emasnya bentuknya. Jadi kita tunggu ungu aja. Kalau di atas 364 monggo dibeli, target 386 atau 410. SL kalian taruh di bawah 346 ya. Lalu setelah itu ada SMCB. Ini bentuknya udah kayak begini ya, tapi udah lama-lama mulai bosen dan di bawah MA20 ya. So hati-hati apakah dia akan seperti ini. Kita tunggu aja, kalau dia breakout dari 1795, kemungkinan dia bisa ke 2000 ya. Lalu setelah itu ingat ya, ini SMCB adalah saham terlama di Indonesia. Kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah. Oke, lalu ada Sember. Sember kalau menurut gua ya, SL ditaruh di 925, kalau dia mantul boleh diambil di 1055, target 1240. Lalu setelah itu ada Bank kalau menurut gua masih oke ya. BBRI, BMRI masih oke juga dan masih menuju ke atas. Kalau menurut gua dia pelan-pelan akan naik gitu ya. BBNI juga sama ya guys ya. Tuh pelan-pelan akan naik kalau menurut gua. Kalau selama dia nggak turun di bawah 5850 ya, dan besok akan hijau lagi. Kalau besok hijau lagi di atas 6400 atau 6325,
target di 6650 ya. Lalu setelah itu properti tadi udah. Lalu gua ngomongin Excel. Mau naik ya. Seru kalau di atas 2400. TLKM udah di atas 3600 belum ya, masih sideways di atas, nggak apa-apa. Kalau di atas 3600 lucu, bisa ke 3880 dan ke 4300 ya. Kita tungguin aja. Lalu setelah itu ada bull Buana lintas lautan, masih flat ya guys ya. Tapi harus hati-hati, ini ada titipan soalnya. SL kalian taruh di 282 kalau kedoyan yang cicil-cicil bottom fishing gitu ya, monggo aja kalau gua sih. Terus abis itu ada breeze. Katanya keluar dari list something ya. Tapi kalau menurut gua masih bisa ya naik ya guys ya. Kalau menurut gua kalau dia mantul lagi di atas 3110 bisa masih ke area 3880 ya. Bentuknya masih oke guys ya, pelan-pelan naik asal kelakon gitu ya. Lalu ada agro. Agro juga sama ya guys ya. Tuh, di atas gitu ya. Kalau dia naik lagi jangan kaget ya, target 1590 atau 1700 ya. Oke. SL-nya kalian taruh di bawah 1235 ya. Lalu setelah itu ada Enough KF. Ya, menurut gua harus dibuat hati-hati ya. Ini adalah daerahnya dia gitu ya. Kalau dia tembus dari 3820 mungkin dia bisa ke area 45 ya. Ingat ya. Oke, SL-nya kalian taruh di bawah 3190. Oke. Lalu setelah Enough ada KF. Ya. KF SL di bawah 3430, beli di 4090, target 4980. Lalu ada Pegas. Pegas SL di bawah 1430, target di area 1670, beli kalau di 1525. Lalu setelah itu ada Duk. Kejeduk ya, SL di bawah 262, kalau di atas 292 boleh dibeli, target di 332 ya. Beberapa titipan tadi ada INKP ya. Hati-hati ya, tunggu di atas 14150. Tekim juga sama ya, baru oke kalau di atas 15700. Kalau dia mentok di sini kalian udah harus hati-hati, apalagi kalau turun ya. Sininya aja pasti warnanya nih mulai memerah nih kalau kayak begini ya. So be careful. Lalu ada PNBS, tadi ada yang nanya ya. Ya, kalau menurut gua sih namanya juga oleng-olengan ya. Udah tahu ada jarum-jarumnya kayak gini, masih ditahan ya kan? Kena lah. Apakah bisa naik? Masih bisa naik, tapi gua agak ini ya, apalagi kalau dia ditutup di bawah 96. Harus hati-hati ya guys ya, karena kalau kayak begitu dia akan mulai lagi kayak begini nih. Ya, bentuknya nanti mungkin akan ke 63 lagi ya, so be careful. Oke. So, itu aja dari gua. 27 menit aja hari ini, nggak lama-lama ya. Semoga berhasil, semoga cuan besok. Dan tungguin seksi kedua yang akan gua ngomongin ya di habis setelah sesi 1. Mudah-mudahan besok di Instagram bisa ngobrol. Oke? So, Bang jago ya kamu ya. Oke, thank you ya. Cheers ya, Matt. Bye.